menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya sendiri lawan SMP Negeri 2 Rambutan. Lanjut. Di sini agenda pembukaan, capaian umum, capaian khusus, visi positif dan nilai-nilai kebijakan yang besar, teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang kelas, kebutuhan dasar manusia, ilmu posisi kontrol, segitiga restitusi. Lanjut. Di sini Bapak Ibu, capaian umum kita modul 1.4 memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif sekolah yang berpihak pada murid. Nah, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kemarin kita sudah bahas di profil Pancasila ada 6 ya. Lanjut. Capaian khusus modul 1.4 ini, nah, sini eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Ini ada simulasi respon, di situ ada teori kontrol pilihan. Nah, sini simulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi nanti paradigma kita bergeser, Bapak Ibu. Sini definisi kontrol kami definisi tadi orang lain kita selama ini memanggil anak itu, memarahi anak itu, ternyata paradigma Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh lagi memarahi anak itu di depan teman-teman atau di depan kelas atau di depan guru. Ternyata paradigma selama ini kita geser sedikit supaya ada perubahan. Jadi nanti kemarin di video saya bagikan di grup itu, kalau anak itu ada kesalahan kita panggil melalui posisi kontrol tadi supaya anak itu mengambil kesalahan dia cepat berubah. Itu paradigma yang sampai hari ini. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini solusi respon. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Jadi orang itu ternyata mengontrol itu kita dia yang tidak kontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Contoh, Bu Yuni ngasih tugas kepada anak siswa, anak itu sendiri yang bisa mengontrol. Itu tidak bisa mengontrol. Ya Bu, karena anak itu sendiri yang berjanji. Kecuali anak itu bisa mengontrol diri. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol anak itu, kecuali anak itu sendiri. Masuk Pak Nawan, saya sendiri bisa mengontrol diri saya. Nah itu kira-kira. Jadi orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujakan gagal, terus model berpikir menang kalah. Nah ini simulasi respon. Terus teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Yang Pak sampaikan tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, termasuk anak. Apapun tugas kita, apapun permasalahan kita sendiri yang bisa mengontrol, orang lain tidak bisa mengontrol. Itu teori kontrol pilihan. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, di sini disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini setiap yang namanya menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan ini mengingatkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang maka motivasi inklusif akan terbangun sehingga menggerakkan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia diinginkan, yaitu John Johnson tahun 1998.
Nah, nilai-nilai tindakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini sudah ada mandiri, ada nalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu. Nah, eksplorasi konsep ini pembelajaran 2.1 teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini yang harus kita tekankan. Di sini pembelajaran 2.1 ini teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini menurut Ganjar Tentara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap puas pemerintah diri sendiri. Itu menurut pandangan Ganjar di wawancara Bapak Ibu. Ya, Bu. Nah, tindakan guru, ini lihat Bu, tindakan guru, kita sebagai guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nanti ya, di situ ada hukuman atau konsekuensi. Nah, siapa yang bisa kira-kira menjawab hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita tahan dulu jawaban Bapak Ibu ya. Yang kedua, ingatkan ya, tadi Bapak Ibu menjawab konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu tindakan guru. Nah, jawabannya konsekuensi. Tahan dulu jawabannya. Soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman. Kita tahan dulu jawabannya. Pertama tadi konsekuensi, yang kedua hukuman. Soal yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau hukuman? Konsekuensi? Hukuman ya. Kita ingat nanti jawabannya benar atau salah ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Nah, kita tahan jawabannya mudah-mudahan benar nanti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Selamat pagi. Hari ini Bapak ingin kalian nantikan hari ini membuat yaitu keyakinan kelas. Nah, tujuan kita adalah tujuan kalian buat yakin kelas itu supaya kelas ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kalau tidak lagi aturan. Kalau aturan itu sekolah ya, itu ada beberapa macam aturan itu seluruh siswa mentaati aturan. Nah, tapi kalau di kelas yaitu keyakinan kelas. Kelas ini harus mentaati yang namanya keyakinan kelas. Supaya kalian ini kelas sekolah lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Itu tujuan keyakinan kelas. Karena kalian harus mentaati yang namanya keyakinan kelas. Nah, masing-masing kalian nanti Bapak akan bagikan kertas di kinop. Tuliskan lebih dari 1 boleh. Selesai menuliskan nanti kalian boleh menempelkan kertas atau Bapak tulis. Paham? Baik, kalau sudah paham, nah kalian menuliskan dari kelas kalian bisa menuliskan di kelas. Paham ya? Video apa? Hukuman atau konsekuensi? Akan bagikan 2 1 lihat dapat menuliskan selesai menulis lalu benar untuk menempelkan kertas. Jangan lupa kertas aja. Benar. Boleh lebih dari 1. Tapi yang kita kelas ada di pertama kalian menuliskan dengan hukuman, ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Nah, sudah boleh nulis. Nah, sudah boleh untuk menempel. Nah, sudah boleh menuliskan untuk menempelkan. Silakan dari belakang duduk
datang taat pada datang taat waktu, datang taat tepat waktu, bekerja sama menjaga kelas ya sama, saling peduli menjaga membantu sama orang lain, bicara dengan sabar, terus mengerjakan tugas tepat waktu, Anak belajar berusaha, dia takut. menjaga kebersamaan, menjaga kebersihan, menjaga dan menempatkan barang sesuai tempatnya, peduli dan membantu sama orang lain, bicara sopan, tidak bullying. Baik, kita akan menuliskan yang kelas ini pada habis 9 saja ya, sepakat. Dan kalian tulis hari ini ya. Terus konsekuensi Satu ya kita tulis yakinan kelas hari ini. Keyakinan kelas Kelas anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu keyakinan kelas 9 satu. Siapa masih ingat ini? Datang depan Pak. Datang. sudah Pak Depan ya. kita praktekkan dulu, boleh praktek. Nanti kita praktekkan. Yang kedua, Praktekkan sesuai modul 1.4 yang Pak kirim. tidak bullying ya, tidak bullying. Nanti restitusi tiga sambungannya. Nah ini lah, Bullying ya. tapi kesan. Terus suatu waktu terjadi, anak merasa tidak nyaman. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas ya. Menjaga kebersihan. Anggapan mendorong anak agar bukan bisa diri, terus konsep diri yang baik, anak belajar dan Empat. Kelima. Nah, kau tulis. Sapa pada informasi konsep pelajaran Sapa pada ternyata ada keyakinan kelas, yang keenam. ketertiban kelas, satu lagi ada Enam. Kesepakatan. beda bersama. Beda. Berbaik Kelas tepat lah. Nah, kalau ketertiban semua siswa ini yang kuat. Kelas tepat waktu ya. Ini kuat. Nah, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu namanya Itu atas tertib. saling membantu orang lain ya. Pulang ke sekolah. Nah, kalau sepakatan itu Sama. nah, kalau keyakinan kita Minta maaf. nah dan sepakat itu jadi keyakinan di sini yang kita akan bahas hari ini supaya anak itu menyadari setiap datang tidak perlu lagi Salah. Yang kesembilan. sepakatan pasti ada banyak kalau sudah ada keyakinan mendalamnya Sudah tadi. saya praktekkan Kita cari satu lagi. Apa? anak Disiplin. itu sudah yakin. Namanya tadi. Cari lagi. Pertama, anak tidak yakin. Oh, aktif di sekolah. Tidak datang tepat waktu karena dia tidak yakin lagi. Maka dia akan yakin. Tapi datang tepat waktu dan lanjut. Jadi hari ini anak-anakku kita sudah mendapatkan di akhir kelasnya ada Kenapa tidak yakin yang saja? kalian tulis. Kenapa harus keyakinan Berarti jelas? kita harus kita sepakati. Paham ya? Satu, yang kelas ketiga datang tepat waktu. Keyakinan jelas. Setuju ya? Tidak bullying orang lain. Menjaga kebersihan kelas. Berbicara yang sopan. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak langsung saja. Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-7 saling membantu orang lain ya. Yang ke-8 meminta maaf jika salah.
kalian ahli keyakinan kelas, kalian sudah buat ini. Sudah sepakat, kira-kira? Ini satu-satu teman untuk menandatangani sepakat keyakinan kelas pada siang hari ini. Terima kasih. Dari Pak nanti kita lanjutkan kalau sudah perjalanan di tangan kita selesaikan. Silakan dari bisa sama-sama. Dari ini, Amel. ini bentuk ini terdengar. Kalau Tangan, tangan karena tangan berarti terhadap perasaan orang lain, ini salah satunya. Kalau perilaku sama silakan untuk menandatangani keyakinan kelas kita hari ini. karena apa? Waktu kita bagaimana mengguru setiap hari itu Nanya ya. terus kembali ke barang teman yang telah pindah mengucapkan terima kasih, ini bentuk hormat. Itu tidak tampak penuh lawannya. Lawannya ya, kalau ini bisa lakukan ada tanggapan tangan kepada teman. Lanjut ke belakang. Bentuk hormat tampak seperti itu tidak tampak. Inilah ada namanya, ada terdengar, ada tampak. Jadi ada oke. Terima kasih. Lanjut. Ya, yang belum silakan bawa mainannya. Ya. Peraturan yang keras. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, lanjut. Yang belum Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Nah, keyakinan kelas apa? Nah, menjawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan ya. Keyakinan itu peraturan. Peraturan ya. Kita lihat ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan. Keyakinan. Ya. Terus hadir sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan. 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 Ya, tahan jawabannya ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Peraturan atau keyakinan. Gunakan masker. Peraturan. Peraturan atau keyakinan. Peraturan. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Semua peraturan. Nah, inilah tanggung jawab keyakinan kelas ini sebenarnya tanggung jawab. Terus menghormati orang lain, menghormati orang lain beriman, berkomitmen, terus keselamatan untuk menghormati orang lain, kesehatan, terus menghormati orang lain, bersabar, terus kesehatan atau keselamatan, terus keselamatan keamanan. Ini eksplorasi konsep pelajaran modul 4 untuk dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus ini ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kalau ibu pilih yang mana? Siswa. Ini siswa bu. Kalau ini siswa di mana yang senang? Ada kesenangan, Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Siswa itu supaya nyaman di kelas di mana? Kira-kira. Apa 4 ini semua atau 1? Ada kasih sayang, ada kasih sayang, terus penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Kebebasan dan kesenangan. Iya benar, kebebasan dan kesenangan. Siswa itu sebenarnya bebas. Ya, Semua Bebas siswa dan ya. senang. dia pengen bebas, tapi belajar pengen senang-senang sambil Sekarang bermain. pembelajaran kita berpihak pada murid ya. Iya. Nah, kita lihat harus ada kasih sayang. Kita nanyakan kalau ada anak masalah apa kita tanyakan. Itulah pembelajaran berpihak pada murid. Kalau kasih sayang juga kita. Kita nanyakan apa masalahnya kalau dia terlambat. Terus penugasan, senang penugasan. Inilah itu lanjut. Lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol ini yang kita harus lihat ya. 5 posisi
kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Satu, ada identitas gagal, kontrol di luar. Tadi motivasi yang kedua, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil dan sukses, kontrol dari diri. Nah, di sini penghukum, membuat orang lain bersalah, guru ya itu. Terus teman, ada pemantau. Terus menghargai diri sendiri, identitas berhasil atau sukses atau tidak. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan, menerapkan di dalam posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Guru berbuat, motivasi ya. Di sini menghati, menunjuk, menyakit, menyindir. Nah ini menghukum, membuat orang masih bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu moral kecewa ya. Terus teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan ke teman. Kalau kita ini sebagai hukum atau manajer? Menurut Bapak Ibu, kita ini sebagai hukum atau sebagai manajer? Sebagai guru pada saat ini kita mengajar. Manajer harusnya manajer. Bisa. Jadi kita sekarang kita geser, itu seharusnya sebagai manajer, jangan lagi sebagai hukum. Ini Bapak Ibu. Ini jadi ada 5 posisi kontrol ini. Di situ ada teman-teman itu dalam restitusi segitiga itu kita siswa itu sebagai teman nyata. Nah ini teman. Nah kita jadi sebagai manajer. Nah di sini segitiga restitusi ini yang kita akan kita bahas, yang karena dirikan di guru pramuka. Pada saat nanti kalau ada siswa itu ada kesalahan, kita akan praktekkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak salah, kita jangan marahi kelas, jangan kita hukum di depan orang banyak, maka kita panggil. Nah, kira-kira apa masalah tahu masalah kamu? Tahu Pak, masalah sebelum ikut pelajaran, kira-kira anak ada saya kantor. Itu namanya kita bahas segitiga restitusi tadi itu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaborasi kooperatif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi lebih mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi apa maksudnya restitusi? Masuk di sini siswa itu ternyata dia akan menyadari sendiri apa kira-kira masalah ibadah, apa masalah yang dia lakukan. Ini tujuan restitusi. Nah, segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini segitiganya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kesalahan. Kira-kira ibu bisa tak memahami dari segi bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu? Jadi segitu pada saat kalau anak yang punya kesalahan, kita menghukum, kita lagi sebagai penghukum ternyata. Inilah segitiga restitusi. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Setiap guru juga punya kesalahan. Setiap anak juga punya ada kesalahan. Ini segitiga restitusi. Lanjut. Demikian kira-kira paham semua Bapak Ibu? Paham semua ya? Ya kasih apa semua? Terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi.
kasih untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini untuk menyampaikan calon guru gerak angkatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Selamat pagi. Baik. Hari ini Bapak ingin kalian nantikan hari ini membuat yaitu keyakinan kelas. Tujuan kita atau tujuan kalian mau yakin kelas itu supaya kelas ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih taat lagi aturan. Kalau aturan itu sekolah ya, itu ada berapa macam aturan itu seluruh siswa mentaati aturan. Nah, tapi kalau di kelas ya itu keyakinan kelas. Kelas ini harus mentaati yang namanya keyakinan kelas supaya kalian di kelas bertiga lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Itu tujuan keyakinan kelas. Karena kalian harus mentaati yang namanya keyakinan kelas. Nah, masing-masing kalian nanti Bapak akan bagikan kertas sticky note. Tuliskan lebih dari satu boleh. Selesai menuliskan nanti kalian boleh menempelkan kertas atau di papan tulis. Paham? Paham. Baik, kalau sudah paham silakan pena kalian untuk menuliskan keyakinan kelas. Kalian bisa menuliskan di kertas itu. Paham ya? Nah, silakan bagikan satu orang satu. Tuliskan selesai menulis, lalu untuk menempelkan kertas atau yang ada di depan tulis ini. Nah, boleh lebih dari satu keyakinan kelas yang ada di kalian menuliskan yang ada di depan tulis itu. Nah, yang sudah boleh nulis. Ya, yang sudah boleh untuk menempel. Nah, yang sudah boleh menuliskan untuk menempelkan. Silakan dari belakang guru boleh, dari depan mulai susun atas ini. Nah, silakan. Ya bagus, ini menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Bagus ya. Iya ya. Terus ini kita percaya bahwa terus minta maaf jika melakukan kesalahan. Jaga kebersihan kelas. Bagus. Ya. Terus datang tepat waktu. Nah, ini bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Ya, banyak ya. Silakan. Silakan. Sudah semua masih ada. Silakan yang belum untuk menempelkan ya. Boleh di kelas ini. Ini satu ya. Ini tiga, ya ini 4. Ya silakan. Nah. 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ingatkan ya. Banyak. Bagus sekali. Pertama ini ada menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Meminta maaf jika melakukan kesalahan, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghormati, membantu sama orang lain, datang taat tepat waktu. Wah, bagusnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas ya sama. Saling peduli, menjaga, membantu sama orang lain, berbicara dengan sabar. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Ini menjaga kebersamaan, terus menjaga kebersihan, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling peduli,
saling peduli dan membantu sama orang lain, bicara sopan, tidak bullying. Nah, baik, kita akan menuliskan keyakinan kelas ini, kita ambil 9 saja ya, sepakat? Yang kalian tulis hari ini ya. Nah, 1 ya kita tulis keyakinan kelas hari ini. Nah, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas 93. 1. Siapa masih ingat ini? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua, ini tidak bullying ya, tidak bullying. Nah, tidak membullying ya, membullying. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas ya, menjaga kebersihan. Kebersihan kelas. 4. Bicara sopan. Yang kelima, nah, yang kamu tulis, membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Nah, yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Tugas tepat waktu ya. Nah, yang ketujuh, saling membantu orang lain ya. Yang 8, minta maaf. Jika salah. Yang ke-9, berbicara dengan sopan. Sudah tadi? Kita cari satu lagi. Apa? Disiplin. Sudah tadi. Cari lagi. Aktif di sekolah. Oh, aktif di sekolah. Benar, aktif di sekolah. Nah, jadi hari ini anak-anakku kita sudah mendapatkan keyakinan kelasnya ada 9 yang kalian tulis. Berarti kita sepakati. Paham ya? Nah, 1, keyakinan kelas 3 datang tepat waktu. Setuju ya? Tidak bullying orang lain. Menjaga kebersihan kelas. Berbicara yang sopan. Membuang sampah pada tempatnya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-7, saling membantu orang lain ya. Yang ke-8, meminta maaf jika salah. Yang 9, aktif di sekolah. Nah, inilah keyakinan kelas yang kita buat atau kalian buat. Nanti keyakinan kelas ini kalau sudah kita tulis, berarti kita harus tahu. Paham semua? Kalau nanti kalian sudah paham, sudah sepakat, nanti kalian silakan satu-satu ke depan untuk menandatangani supaya kalian mentaati keyakinan kelas kalian sudah buat ini. Sudah sepakat kira-kira? Nanti satu-satu ke depan untuk menandatangani sepakat keyakinan kelas pada siang hari ini. Terima kasih ya dari Pak, nanti kita lanjutkan kalau sudah ada tanda tangan kita selesaikan baru nanti kita silakan dari apa nih? Dari ini Amel. Tangan.
hari ini. Ya, ini. Terus. Bawa penanya ya. Ini silakan. Nah. Ya, tepat. Kita nanti kita lakukan sudah tantangan ini, silakan. Ya, lanjut ke belakang. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, yang belum.